Halo sahabat Upscape dan sahabat Asenisia, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Halo semuanya, siapa di sini yang pejuang P3K Kebidanan 2024? Jangan lupa nonton video ini karena kita akan bahas soal P3K tahun ini. Prediksi soalnya seperti apa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang bidan desa di wilayah tempat bekerjanya masih banyak dijumpai kebiasaan pantang makan seperti ibu hamil tidak boleh makan ikan karena ikan berbau amis yang menyebabkan saat melahirkan air ketuban dan darah akan berbau amis. Apakah upaya yang harus dilakukan bidan desa sesuai kasus di atas? Kita lihat ya kasusnya apa, di mana adanya masih budaya pantang makan ya. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Kita lihat yang A, menjelaskan manfaat mengonsumsi ikan bagi ibu hamil. Betul, tapi kita tidak cukup hanya memberikan atau menjelaskan saja karena ini sebuah budaya yang akan susah jika kita langsung saja hanya dengan pendekatan pemberian edukasi. Untuk memenuhi nutrisi ibu hamil tidak cocok ya. Membicarakan pada kader setempat untuk kerjasama memberikan konseling bagi ibu hamil. Ini bisa jadi cuma masih terkendala nih karena budaya itu sangat-sangat susah sekali untuk kita geser ya. Jadi ini belum tepat menyampaikan bahwa pantangan tersebut tidak benar. Ya, kita memang perlu menyampaikan itu, tapi ini masih belum tepat. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, dukun, orang yang dipercaya dengan tempat. Nah, ini lebih tepat ya. Yang E, di mana kita perlu dulu untuk melakukan pendekatan pada tokoh supaya tokoh mengerti urgensi dari budaya ini harus kita hilangkan, kita harus ganti dengan pemahaman yang baru yang lebih benar gitu ya. Makanya jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut soal nomor 7. Seorang perempuan datang ke PMB mengatakan tidak datang haid sudah 2 bulan terakhir. Saat ini keluar darah sedikit dari kemaluan, riwayat haid teratur setiap bulan, TTV dalam batas normal, tes pack positif tanpa keluar darah dan ada gelembung-gelembung. Apa diagnosa? Nah, pertanyaannya diagnosa. Kita lihat, oh ternyata ibunya katanya sudah telat. Kita curiga hamil dan memang benar ketika di tes pack itu dia positif. Lalu apa data fokusnya? Tampak keluar darah dan ada gelembung-gelembung. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya ada gelembung atau seperti buah anggur ya, berarti kita curiga dia adalah mola hidatidosa, yaitu hamil anggur. Kalau abortus ya perdarahan biasa, hamilan ektopik itu data fokusnya nyeri goyang persio, abortus iminen serviks belum terbuka, insipien serviks sudah terbuka tapi belum ada pengeluaran. Nah, itu kata kunci dari masing-masing opsinya. Kita lanjut soal selanjutnya. Pemantauan kegiatan PWSKIA dapat dilakukan melalui laporan kegiatan PWSKIA dengan melihat kelengkapan data PWSKIA. Kelengkapan data PWSKIA yang dimaksud adalah, nah berarti apa aja sih data PWSKIA ini maksudnya? Apakah semua data pelayanan kesehatan? Apakah grafik kegiatan? Apakah hasil analisis indikator PWSKIA dan rencana kegiatan? Apakah pendataan dan perencanaan atau program kesehatan ibu dan anak? Jawaban yang tepat adalah yaitu A, semua data pelayanan kesehatan ya. Jadi semua data pelayanan kesehatan baik itu di dalam gedung ataupun di luar gedung puskesmas itu akan tercatat dengan baik dan harus lengkap untuk memasukkan data ke dalam PWSKIA ya. Jadi PWSKIA ini memang fungsinya adalah untuk melihat bagaimana gambaran pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bayi lahir dengan spontan di PMB, selanjutnya bidan melakukan penilaian dan diperoleh hasil tubuh bayi berwarna merah, ekstremitas biru, detak jantung 120 kali per menit, ekstremitas sedikit fleksi, sedikit gerak, dan segera menangis setelah lahir. Berapa Apgar skor? Nah, mari kita breakdown. Pertama, tubuh bayi berwarna merah dan ekstremitasnya biru, berarti itu 1 ya. Detak jantungnya bagus itu 2, ekstremitas sedikit fleksi itu 1, sedikit gerak itu 1, dan menangis segera setelah lahir itu 2. Kita jumlahkan 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, 5, tambah 2, 7. Berarti jawaban yang tepat adalah 7. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bidan ditempatkan di suatu desa, X sedang mengamati data pelayanan kontrasepsi di wilayah kerjanya. Berdasarkan data, diketahui jumlah pus di desa X selama 1 tahun adalah 155 pus, sedangkan yang menggunakan kontrasepsi dalam wilayah 1 tahun adalah 38 pus.
Berapa cakupan peserta KB yang aktif di wilayah desa X? Berarti kita langsung bisa aja untuk menjumlahkannya, di mana 38 dibagi 155 dikali 100% ya. Saya perlihatkan ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung nanti jumlahkan berapa pengguna yang aktif per berapa jumlah sasaran dikali 100%. Maka kita dapat 24,5. Dan tadi kalau untuk jawabannya kan dalam bentuk desimal tinggal kita ganti aja bentuknya, yaitu berarti 0,245. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, itulah soal-soal kebidanan P3K 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.